Kopi Senangan. Saya Jerry dari Borneo D-Max Club. Apa kabar kamu semua? Jadi hari ini saya mau bercerita pasal unit clutch. Pertama sekali saya mau mengucapkan terima kasih kepada Lochai Engineering lah sebab memberi peluang kepada saya untuk bercerita pasal unit clutch ini. Macam mana saya tahu pasal ini barang gara-gara si Minol. Saya minat tengok cara dia bikin dia punya kereta. Jadi bila saya nampak dia buat satu video yang dia tekan, dia mampu tekan pedal clutch dia dengan lembut selepas pasang unit clutch ini, terus saya jadi tertarik lah sama ini barang. Sejujurnya saya belum lagi layak bercerita apa kebaikan unit clutch ini, sebab saya sendiri pun belum pernah guna. Tapi bila saya mula cerita pasal clutch, performance clutch dari Thailand yang saya pernah guna ini, bila saya cakap pasal dia punya kebaikan, saya layak, sebab saya pernah guna. Dan bila saya cakap pasal dia punya kelemahan pula, secara tidak langsung, sebenarnya saya mula sentuh pasal kebaikan unit clutch. Oke, kalau bilang performance clutch macam dari Thailand ni lah kan, kalau soal kebaikan, kekuatan grip dia memang cukup kuat. Dia punya harga pula 1/3 lah, lebih kurang 1/3 harga daripada unit clutch macam begini. Artinya unit clutch begini nih, dia punya harga mau lebih 3 kali ganda juga. Tapi kalau ikut pengalaman peribadi, setakat itu saja dia punya kebaikan. Kalau bilang dia punya kelemahan, pendapat saya waktu saya guna ini barang begini ini, ada 2. Pertama dari segi keras pedal itu, kedua dari segi jangka hayatnya yang pendek itu. Kalau bilang keras pedal, yang kita kena faham ini bukan bermaksud kalau kau ada kawan yang sudah pasang barang begini, kau pergi tes pijak dia punya pedal untuk tes dia punya keras itu, bukan begitu maksud untuk tes keras pedal itu. Sebab kalau bilang begitu punya keras, mentua saya punya Frontier punya pedal lagi keras. So itu bukan cara untuk tes maksud keras pedal itu. Yang kedua, kalau kamu bawa, kamu punya kawan punya kereta tu pergi tes di jalan highway, bawa 40 km sejam dan ke atas, boleh bawa sampai gear 5, gear 6 begitu contohnya, itu pun bukan cara untuk tes maksud keras pedal itu. Jadi macam mana mau tes maksud keras pedal itu bila kamu pasang barang begini, kamu try bawa kereta kawan kamu tu pergi daily driving, masuk kawasan perumahan, masuk kawasan kampung, masuk kawasan bandar, pergi jumpa traffic jam, pergi jumpa traffic jam di Jalan Kundasang yang kau jam dinaikkan bukit itu. Kau coba masuk parking lot di shopping mall. Kau coba buat reverse parking. Kau coba buat parallel parking begitu contohnya. Di situ kau akan mula faham apa maksud keras pedalnya itu bila pakai clutch macam jenis begini itu. Oke? Itulah yang maksudnya bikin apa orang bilang yang sakit lutut itu. Jadi, bila kita bawa slow tuh kereta, disitulah kita akan mula rasa sengsara dia tuh. Yang kau punya gegaran kereta tuh yang begitu sudah dia punya bunyi itu. Macam mau mati-mati engine. Kepala kereta tuh patok-patok-patok begitu. Terus kau rasa macam kau orang bodoh bah, tidak pandai bawa kereta. Padahal kereta kau sendiri. Siapa saja yang guna jenis begitu, yang begini itu, dia paham lah itu apa yang saya maksudkan. Itu unit clutch, dia tidak masalah begitu. Itulah tujuan barang ini dicipta. Lepas itu kalau soal ketahanan pula, oke? Jangka hayat dia. Yang ini, saya pasang tidak sampai 1 tahun dia punya umur, tapi dia punya lining tinggal dalam sekitar 50% saja. Sedangkan saya punya clutch standard ori Isuzu dulu, 5 tahun juga saya pakai sebelum minta ganti. Tapi yang ini 1 tahun pun tidak sampai, tinggal 50% saya dia punya lining. Excuse me. Kenapa begitu? Sebab masalah desain macam begini nih, dia guna sistem double plate. Jadi dia punya kekuatan itu 2 kali ganda untuk tolak ini lining melekat sama kamu punya flywheel. Kalau untuk driving yang orang bilang cruising speed di highway, bawa laju, memang sedap. Tapi kebaikannya itu pun boleh bertukar kepada keburukan bila kamu bawa di tempat yang tidak boleh bawa laju. Contohnya di kebun begitu, kamu masuk kebun angkat sawit ke apa semua,
di kawasan perumahan, mau parking. Grip yang terlampau kuat itulah yang bikin kereta tuh yang bergegar itu. Tidak boleh, susah mau bawa slow. Jadi kalau ada orang kasih tahu sama saya, Jerry kau perlu upgrade bah kau punya clutch pump itu kalau kau pakai macam begini. Clutch pump atas, bawah, bearing, clutch fork, semua itu kau kena upgrade juga, baru senang pakai ini. Pendapat saya itu cuma menyelesaikan sebahagian saja dia punya masalah tuh. Dia tidak dapat atasi kelemahan utamanya tuh. Ini ialah satu kebaikan bila double plate ini dia tekan kuat. Tapi pada masa yang sama dia ialah satu kelemahan juga bila kau bawa slow. Oke. Jadi kalau untuk daily driving dari pengalaman pribadi saya memang tidak ngam lah. Unit clutch pula bila kau pakai barang macam begini, kau tidak perlu pun mau bilang upgrade kau punya clutch pump, atas, bawah, bearing, fork, semua tidak perlu. Kau maintain saja standard. Kalau kau punya komponen-komponen yang disebut itu tadi ada masalah, mana-mana kedai spare part pun ada jual itu clutch pump, itu bearing, itu fork. Kalau ini, kalau betul pun kau pergi beli barang-barang upgrade itu pump upgrade, bearing upgrade, fork upgrade, semua itu barang itu bukan murah. Lepas itu kalau ada masalah, itu barang bukan ada jual di mana-mana kedai spare part, kau kena cari lagi seller dia. Jadi itulah kenapa saya kasih tahu kawan-kawan. Sama juga lah macam kalau saya cerita sama kawan-kawan kalau bilang upgrade suspension kan, jangan alang-alang lah. Pergilah tengok di KK4x4 punya setup monotube itu dan bayarlah dia punya harga itu biarpun kamu rasa mahal, tapi pulangan yang kamu akan dapat itu memang cukup setimpal. Itu kalau cerita pasal suspension, setup monotube. Kalau cerita pasal clutch, berdasarkan pengalaman pribadi saya, kalau yang jenis macam begini ini memang ada kebaikan dia, tapi kalau untuk daily driving memang tidak boleh pakai lah. Jadi macam alang-alang sudah. So, fokuslah yang macam jenis begini. Kalau bilang grip, kuat grip ini, dia punya grip 2 kali ganda atau lebih kuat daripada ini. Walaupun size dia kamu boleh nampak lagi kecil. Ini bekas pasang di D-Max saya. Kalau neng kali saya mau masuk unit clutch di D-Max saya, 2.5 4JK1, dia akan guna yang ini. Oke, lagi kecil, tapi lagi power. Sebab desain dia ini, dia tidak guna double plate, single saja, tapi dia punya lining ada 2. Oke, dia ada 2 lining. Itu yang bagi dia grip yang cukup kuat. Lagi kuat daripada jenis begini. Soal ketahanan pula. Oke. Ini, macam saya bilang tadi, tidak sampai 1 tahun pun sudah tinggal 50% dia punya lining. Lepas itu kalau kamu bawa di kawasan berbukit, contohnya kamu masuk dari di Simpang Tongot itu, mau pergi Kampung Pinanga, jalan dia banyak naik turun, ada kanan, ada kiri, semua itu punya seleko-seleko lagi. Ini akan bau hangus, walaupun kau tidak bawa laju-laju. Itulah itu, gara-gara dia punya desain double plate nih yang kuat betul, tekan. Oke, so unit clutch, dia tidak masalah begitu. Lagipun, dia ada flywheel-nya sendiri. Kau punya flywheel itu, flywheel di kereta itu kau tidak payah skim. Dia ada sistem flywheel-nya sendiri sudah. Itulah kebaikan unit clutch. Memang berbaloi dengan harganya, sebab materialnya, desainnya, inovasinya. Kenapa ini barang dibuat? Tujuan utamanya ialah atasi segala kelemahan yang ada pada sistem clutch macam begini ini. Oke. Satu saja dia punya kelemahan ini. Kita tidak cukup budget. Tapi tidak cukup budget itu tidak apa. Kau boleh pelan-pelan cari budget. Daripada kau bereksperimen dengan kau punya budget untuk kasih ngam dengan kau punya cara driving, bila pilih macam begini, bagus lagi kau pilih yang orang bilang aman, janji aman. Barang-barang lain semua standard, boleh handle torque yang tinggi, boost yang tinggi, tapi paling penting sekali, pedal clutch kau cukup lembut untuk daily driving. Kalau saya neng kali, saya memang akan target terus yang begini sudah. Saya tidak rekomen sudah kawan-kawan untuk guna yang jenis macam begini. Diorang punya cara itu tetap sama juga, double plate, lepas itu mungkin diorang ubah itu friction surface sajalah. Tapi asas desainnya tetap sama. Berbeza dengan unit clutch punya desain yang memang dicipta untuk atasi semua masalah yang ada pada ini.
Jadi berbaloi dengan harganya. Kalau saya nih kali saya memang akan target macam begini. Ataupun kalau kamu rasa kamu jenis yang bukan racing, santai-santai saja driving, tapi sekali-sekala mau juga ada power untuk di kawasan bukit, untuk memotong sikit, kan? Lepas itu kamu mau dia orang bilang selesa lah, pedal cukup selesa, orang rumah pun boleh bawa, wife kau pun boleh bawa kau punya kereta. Nah, yang inilah. Ini Uniclutch Sport, oke, yang warna biru nih. Ini untuk kawan-kawan yang kereta diorang sekali-sekala ataupun kadang-kadang akan join drag competition. Ini Uniclutch Track. So ini dia punya kekuatan untuk handle boost ini. Kalau kamu tengok di YouTube ada satu channel tuh, dia punya Mustang itu, dia punya power mau dekat 900 horsepower. Lepas tu setiap kali dia ganti gear, dia akan rev sampai 8000 RPM. Baru dia masuk gear 1, gear 2, gear 3, begitulah contohnya. Langsung tiada slip. Tapi yang paling penting sekali pada masa yang sama, pedal clutch itu tetap cukup lembut, macam kekerasan clutch standard. So ini untuk yang kawan-kawan betul-betul kaki racing punya. Oke, memang boleh dikatakan ultimate lah ini kalau dalam kita punya tempat. Ada lagi satu yang lagi power. Tapi itu lebih kepada untuk off-road lah. Ini waktu Borneo Safari dulu pun saya tengok banyak orang yang guna ini. Dan berdasarkan report, tiada satu pun yang ada masalah. Yang guna jenis begini ini, ada yang sampai pecah dia punya cover nih. So Uniclutch pula cemerlang. Zero kerosakan. So sesiapa yang berminat untuk cari nih Uniclutch ini, boleh datang sini di Lojai Engineering. Oke, kontak saja ini number nanti. Kamu boleh bertanya pasal ini Uniclutch. Ada kawan tanya kan, kalau saya punya D-Max itu apa nih? Dia punya clutch standard ialah 11 inci. Saya tidak boleh pakai lah Uniclutch ini sebab dia cuma ada 10 dan 8 inci. Boleh. Kau pakailah yang 10 inci nih. Kau tidak mau pakai biru, kau pakai yang merah itulah. Sebab mana-mana kereta pun dia boleh masuk gara-gara ini adapter ini. Oke, dia boleh masuk dengan orang bilang senang di hampir semua jenis kereta lah. Kalau bilang pickup truck macam kita punya Hilux, D-Max, Triton, apalagi Navara, Ranger, semua itu confirm tidak masalah punya tuh. Sebab model-model begini pun ada dijual di Australia. So saya yakin waktu Uniclutch design ini barang ini dia sudah ambil kira semua itu. Lepas itu untuk kasih ngam dia punya ketinggian itu dengan yang kau punya clutch standard tuh, dia ada semua ini segala-gala spacer, ini shim ini, dan dia ada spline yang berbeza size. Artinya, kalaulah ini hari saya beli ini, saya pasang di D-Max ya, besok-besok saya boleh cabut, saya boleh pasang di Wigo kawan saya juga, tidak masalah. Disebabkan ini adapter dan juga spacer dan spline ini yang macam-macam size ini. So diharapkan kamu enjoy ini video. Semoga info membantu. Terima kasih kerana menonton. Sekian dan terima kasih.